Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi ondelis-ondelista dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan mereview sepeda Inggrisan merek. Nanti kita bisa bahas bersama-sama setelah mereview sepeda ini. Yuk kita langsung saja review. Kita mulai dari atas. Untuk stang, model stang Inggrisan seperti ini modelnya. Stang Inggrisan non kawin. Ini sudah termakan usia, ini ya, sudah ada korosi-korosi, dan ini kelihatannya di sisi atasnya ini pernah tertumpah atau pernah kena tumpahan cat ya, kalau tidak salah ini kena tumpahan cat putih ini di sininya, dan sudah korosi ini karena makan usia. Dan punya sepeda ini ditemukan di gudang milik orang Tionghoa. Kemudian ini bentuk pion-pion stangnya modelnya seperti ini, ada pion-pionnya. Ini model keningnya seperti ini. Terus ini model bautnya. Untuk handpad menggunakan handpad lawasan ya. Ini kelihatannya ada gambarnya nyonya ini sini. Nah, di sini handpad lawasan kanan kiri seperti ini penampakannya. Untuk handle rem modelnya seperti ini penampakannya. Kemudian ini yang handle rem sebelah kanan seperti ini penampakannya. Kemudian untuk bel menggunakan bel semacam bel becak ya, seperti ini bunyinya. Kita bunyikan sekali lagi seperti itu. Ini sepeda ini menggunakan persneling bumbung Twin Speed merek Brampton. Nah, ini shifternya atau triggernya merek Brampton, Speedy Switch Brampton England. Nah, ini modelnya seperti ini, model triggernya atau shifternya seperti ini. Kemudian kita turun ke bawah. Nah, ini tadi penampakan struktur remnya, struktur rem karetnya seperti ini, model tadi keningnya, kening stangnya. Terus kita agak turun ke bawah. Holdernya modelnya seperti ini, mirip holder rover ya, mirip holder rover buatan England atau buatan Inggris, mirip seperti ini holdernya. Nah, ini tampak depannya seperti ini. Terus kemudian untuk lampu menggunakan lampu Bosch Jerman, tapi ini mika, ini bukan kaca, ini yang mika, Bosch buatan Jerman. Kemudian kita turun ke bawah. Ini model komnya, kelihatannya komnya sudah pernah di repair, yang atasnya sudah pernah di repair. Setirnya udah seperti ini, keningnya modelnya seperti ini, model coak, kening yang atas, model yang bawah seperti ini. Ini coak, yang bawah juga coak keningnya. Kemudian ini penampakan stick rem karetnya. Ini yang stick rem yang ke depan, dan ini yang stick rem yang belakang. Nah, ini untuk penampakan emblem mereknya seperti ini. Mungkin dari rekan-rekan ondelista ada yang mempunyai pengalaman atau mempunyai referensi model emblem seperti ini. Ini masih tertempel emblem mereknya, tapi tulisannya sudah tidak terbaca. Kemungkinan besar sepeda ini kalau dilihat dari holdernya bisa jadi merek rover buatan Inggris. Nah, seperti ini. Ini yang menarik juga, di sini pakunya juga dua ya, atas dan bawah. Ini masih ori semua, ini pakunya, paku kelingnya masih ori, itu yang atas, ini yang bawah. Ini yang menarik juga, di sini juga masih ada peneng tapi yang model plat yang di
semacam kayak segel ya, ini seperti ini model pelat. Entah ini sudah tidak terbaca karena faktor usia ini. Sebetulnya ini ada angka-angkanya tapi sudah tidak terbaca. Mungkin dari rekan-rekan non-release onlista bisa memberikan masukan-masukan nantinya terkait peneng ini kisaran tahun berapa yang model-model seperti ini. Tentunya di belakangnya juga ada nih peneng, tapi peneng kertas. Nah ini di antara keni yang atas dan bawah ini juga ada nih bekas tertempel peneng. Nah ini peneng juga, ini peneng kertas. Nih karena sepeda ini temuan di gudang milik orang Tionghoa yang orangnya sudah meninggal dunia. Ini sepeda ini sudah tidak terpakai dan istilahnya dongkrok di gudang. Kemudian kita lanjutkan lagi ke bawah. Nah ini model pengereman karetnya, rem karetnya seperti ini strukturnya, rem karetnya seperti ini. Dan kemudian ini model spakbornya, modelnya seperti ini ya, khas Inggrisan ya, seperti itu. Terus ini ada mainan serobor nih berupa kayak orang bersayap, wanita bersayap ini. Nah seperti ini penampakannya. Kita lanjut lagi. Nah ini modelnya forknya atau garpunya seperti ini. Ini tadi model kom bawahnya seperti ini, tombak bawah seperti ini. Ini model forknya seperti ini, seperti model-model fork Inggrisan kayak produk ralek ya, ralek tua seperti ini ya, modelnya ada tutupnya seperti ini. Ini penampakannya forknya atau garpunya seperti ini. Kemudian ini kita turun ke bawah lagi. Di sini juga ada klemnya, ada klem rem karetnya seperti modelnya. Ini tadi struktur rem karetnya. Dan kita turun ke bawah. Untuk hubnya, hub model khas Inggrisan ini lubang 32, jumlah ruji juga 32, modelnya seperti ini hubnya. Terus kemudian untuk velg, ini velg masih bawaan ya kelihatannya, tapi sudah tidak terbaca mereknya ini. Ini lubang 32, ini masih bawaan sepeda lubang 32 ini. Tapi karena termakan usia dan kayak tertutup apa ya, ini kayak cat bawaannya, jadi sudah mereknya sudah tidak terlihat. Ini lubang 32 nih yang depan. Terus kemudian ini yang apa, ini model cakak spakbornya yang depan sebelah kiri, modelnya tebal sekali, kita agak ke atas lagi. Nah ini di balik forknya ini ada klem untuk penguat slip spakbor ya, atau slebor. Di sini juga modelnya nanti kayak ada semacam keling sini kanan kiri. Ini juga walaupun catnya sudah hampir habis, tapi ini di spakbornya sudah masih ada terlihat lesnya ini. Nah, sedikit-sedikit masih ada lesnya. Lesnya masih terlihat, sisa-sisa les. Dan kita akan selati ini tadi penampakan keninya yang atas dan ini yang keni yang bawah. Terus kemudian ini struktur rem karet yang mengarah ke rem karet belakang seperti ini modelnya, seperti ini. Nah ini rangka yang bagian atas. Di sini ada klem, ini klem untuk klem kabel ya, klem kabel persneling nih, untuk klem kabel persneling. Nampakannya seperti ini untuk rangkanya yang atas. Kemudian ini untuk pengenampakan rangkanya yang bawah seperti ini. Ini ada rangkaian rem karet yang rem karet belakang. Terus kemudian kita agak ke bawah. Nah ini penampakan as tengahnya ya, model as tengahnya kecil. Model as tengahnya kecil seperti ini. Beda ya. Kalau biasanya agak belandaan itu agak besar, tapi ini kecil nih. Modelnya seperti ini. Nah ini di sini ada klem untuk penguat batang kas yang dihubungkan dengan bodi atau rangka. Dan ini juga ada klem, ini klem struktur rem karetnya. Kelihatannya ini untuk as tengahnya masih ori, cuma ini untuk pateknya sudah pernah di repair nih karena faktor usia. Dan ini kelihatannya engkolannya atau kayanya juga masih ori, masih bawaannya.
Untuk pedalnya menggunakan pedal belimbing lawasan, modelnya seperti ini. Terus kita agak ke bawah, agak belakang. Nah ini penambahan tadi, struktur remnya, rem karetnya seperti ini strukturnya, modelnya. Kemudian ke atas ini penambahan rem yang vertikal ya, ke atas seperti ini penambahannya. Nah ini di sini biasanya merek-merek sepeda-sepeda Inggris itu biasanya di sebelah kiri, mau ada yang juga di kiri juga, tapi ini di kiri tidak ada, ini tidak ada mereknya. Nanti rekan Onlinalista bisa memberikan tambahan atau mungkin masukan di mana letak nomor seri sepeda ini. Atas ini model cakak sadelnya seperti ini. Untuk sadel menggunakan sadel kulit ya, sudah lawasan, tapi ini sudah di repair. Nah ini penampakan sadelnya tampak dari atas seperti ini, sudah lawasan ini. Tapi kelihatannya sudah pernah ganti kulit ini ya, ganti, dan ini sudah pernah di repair, dikasih apa ya, ribet atau tali tis ini biar untuk menguatkan sadelnya seperti ini penampakannya, untuk mempertahankan kesan klasik. Terus kemudian ini menampakkan bautnya yang bawah ini, bawah sadel ini masih ori seperti ini. Terus kemudian ini penampakan rangka ya, rangka yang mengubah rangka vertikal dengan supitan belakang seperti ini penampakannya. Terus kemudian ini penampakan spakbornya yang belakang sisi depan seperti ini sedikit-sedikit masih ada kelihatan ini lesnya masih ada kelihatan sisa les seperti ini. Terus kemudian kita ke bawah. Nah ini penampakan supitannya, supitan yang sebelah kiri seperti ini penampakannya. Di sini ada klem untuk penguat struktur rem karet yang belakang seperti ini penampakannya. Kemudian kita agak ke belakang. Untuk standar samping menggunakan standar samping kobra lawasan seperti ini. Terus kemudian untuk belakang menggunakan persneling bumbung. Nah ini tulisan persneling bumbung Brampton, nomornya itu ada kodenya, terus ada tulisannya 3 speed hub made in England. Nah ini masih satu set dengan shifter atau triggernya tadi ya, ini Brampton ini. Lubang 40, ini otomatis rujinya juga jumlah 40. Untuk velg masih satu set dengan yang depan tadi, ini masih lawasan ya, lawasan lubang 40. Yang jelas ini bukan Arayan, kemungkinan besar ini model-model Inggrisan ini catnya juga masih ori. Untuk ban menggunakan ban Dailyworks warna coklat atau ban swallow warna coklat biasa seperti yang depan tadi, juga menggunakan ban swallow warna coklat. Nah, tadi itu penampakan spakbornya, ini juga di sini juga ada baut-bautnya ya, untuk menguatkan antara jarak spakbor dengan spakbor. Terus kemudian kita kembali ke sini lagi. Ini penampakan bagasi ya, bagasi atau gonjangan belakang menggunakan gonjangan lawasan seperti ini penampakannya. Lawasan ada penjepitnya juga, penjepit. Kemudian ini penampakan spakbor, cagak spakbor yang kiri, sebelah kiri seperti ini penampakannya. Kemudian ini penampakan spakbornya dari tampak belakang. Ini stopannya atau mata kucing belakang menjadi stopan R biasa ini. Dan ini di sini spakbornya ada baut-bautnya ya, dengan untuk mengaitkan dengan cagak spakbor tadi. Dan ini juga di sini juga masih ada sisa-sisa catnya warna putih. Kemudian kita balik sepedanya
biar terlihat terang. Nah, ini penampakan sepedanya. Ini kita review dari sisi sebelah kanan. Ini tadi penampakan jaga spakbornya yang sebelah kanan. Ini tadi jaga bagasinya. Kemudian ini penampakan spakbornya, di sini juga ada, masih kelihatan list-listnya ya, masih kelihatan sekali. Kemudian ini tadi whipnya persneling belakang Brampton Martin England lubang 40. Kemudian ini penampakan velgnya lubang 40. Ini yang katanya masih ori, ini si ori cuma sudah termakan usia ini. Usia lubang 40. Kemudian kita geser ke depan. Ini penampakan rantai ya, rantai kecil-kecil. Ini merupakan rantai untuk rangkaian konstruksi persneling. Ini tadi yang terhubung dengan shifter, kalau diurut sampai shifter tadi. Ini penampakan tengkas, ini masih utuh ya tengkasnya. Ini biasanya ini masih sudah banyak yang hilang, tapi ini masih satu. Di sini juga ada klemnya, klem tengkas dengan rangka. Kemudian penampakannya seperti ini tengkasnya. Nah, ini penampakan supitan yang sebelah kanan. Nah, seperti juga di sini ada klem untuk rem karet. Nah, ini penampakan rem karetnya, struktur rem karetnya dari seperti ini. Ini juga ada listnya, list tekas. Kita agak maju ke depan. Nah, ini tadi penampakan frame yang menghubungkan antara frame vertikal dengan supitan belakang, seperti ini penampakan. Nah, ini roller untuk kabel ya, roller kabel persneling. Bahkan di sini ini roller untuk semacam roda ya. Kalau dipindahkan gigi ini bisa naik, bisa maju dan bisa mundur lewat roda ini, roda kecil. Dan kita ke bawah lagi. Nah, ini penampakan tadi frame yang vertikal tadi. Kemudian ini untuk gear depan menggunakan gear depan YY ya, model YY. Gear depan YY. Ini kayuannya juga masih ori, cuma kelihatannya pantainya sudah pernah di repair untuk pantai. Terus kemudian untuk pedal menggunakan pedal belimbing ya, pedal belimbing lawas seperti ini. Dan kita ke depan. Nah, ini penampakan framenya tadi yang bawah, tadi klem, tadi struktur rem karet yang belakang. Terus kemudian ini tadi klemnya, klem kabel untuk mengaitkan kabel persneling dengan rangka atau rem. Ini tadi penampakan keningnya, ini penampakan tadi, penampakan peneng-penengnya. Ini peneng seperti penampakan besi atau seng ya, yang sudah di seperti segel. Dan ini penampakan peneng atas. Dan ini penampakan spakbornya dari sisi kanan seperti ini. Terus kemudian ini penampakan fork atau garpu dari samping kanan. Ini dan tutupnya seperti ini. Nah, ini penampakan struktur rem karetnya dari sisi kanan. Terus kemudian untuk dinamo menggunakan dinamo Bosch buatan Jerman seperti ini. Masih satu set dengan lampunya tadi. Nah, ini penampakan cagak spakbornya yang depan sebelah kanan. Jadi penampakan hooknya, penampakan velgnya dari sebelah kanan. Ini penampakan sepedanya dari samping kanan. Terus kemudian ini penampakan sepedanya dari tampak depan. Terus kemudian ini penampakan sepedanya dari samping kiri.
Kemudian ini penampakan sepedanya dari belakang. Nah, kiranya itu review kali ini mungkin teman ondelista bisa memberikan masukan atau tambahan informasi berkaitan tentang sepeda yang saya review kali ini. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.